Edmond Tenibaili, caleg DPRD Kota Sorong dari Partai PDI Perjuangan, turun ke dapilnya untuk membangun relasional dan konsolidasi dengan masyarakat guna memperkuat fondasi politik menuju pemilu 2024 nanti. Dalam perjumpaan yang dibalut dengan suasana keakraban, tampak keceriaan warga setempat saat menyambut kedatangan sang caleg itu. Mewakili kaum perempuan yang tengah berjuang untuk mendapatkan posisi penting pada pemilu nanti, ia tidak banyak berkata janji kepada masyarakat. Ia berkomitmen bahwa akan berbuat terlebih dahulu kepada masyarakat dengan membangun sesuatu yang berguna buat masyarakat sebelum pemilu tiba. Ada 2. Betul. Ada 3, 2, 4. Sampai ke sana kira-kira berapa meter ya? Jembatan dari sini ke laut berapa meter? Apa bisa? Iya, kalau iya di sini. Tidak apa-apa. Iya. Oh ini. Sampai di sini di mana sini? Itu. Bapak di sini berapa keluarga? Dah. Yang pakai akses jembatan ini berapa keluarga? Silakan Ibu. Jadi saya sendiri nama Edmond. Nanti kalau di Partai PDIP saya nomor paling terakhir, nomor 7. Iya. Nomor paling terakhir. Mungkin dari selama ini pendengaran dari tetangga keluarga di sini ada putra juga maju. Betul. Jadi putra itu dia nomor urut 4, saya nomor urut 7. Tadinya mau dikasih nomor urut 5, tetapi saya pikir-pikir nanti orang tua kalau masuk mau cek-cek surat-surat tuh bingung. Jadi kasih nomor terakhir supaya kalau saya sosialisasi tuh gampang. Iya. Ya, sosialisasi kalau masuk sih ya PDIP nomor urut terakhir, nomor 7. Iya. Dan memang saya fokus itu untuk kita khusus untuk orang Selamat sore. tua yang sementara membutuhkan anak mau masuk. Saya itu terutama yang mau masuk sekolah, yang mau masuk SD, SMP, SMA, karena ini dia punya bulan dan waktu untuk anak-anak masuk sekolah. Terus yang berikut mama-mama yang jualan. Mungkin itu yang visi utama dari saya untuk melangkah ke DPR. Nah, terus yang berikut, terima kasih untuk Bapak, Mama, keluarga semua di sini sudah terima saya. Saya ada di Pemda, tidak jauh. Lorong Ebenezer lurus saja. Iya. Itu rumah. Terus tadi saya sebut marga, Bapak langsung sudah nyambung. Kalau Bapak Beni itu saya punya Bapak Ade. Bapak teman. Ya. Bapak juga guru. Oh, Bapak Tapi sudah pensiun. sama, Bapak juga masuk pensiun. Iya, itu. Kasih kakak untuk saran, usul setelah saya datang, saya melihat keseriusan daripada bapak-bapak dong untuk menerima saya. Untuk masalah bapak dong punya jembatan ini, saya tetap prioritas sebelum saya maju. Jadi saya lihat ini kan kegagalan dari bapak dong punya suara yang 2019 itu kan gagal. Nah, 2019 orangnya berhasil, bapak orang yang gagal karena bapak dong berpilih orang yang salah. Orang yang salah itu orang datang janji lebih awal, baru buatnya kemudian. Kalau saya datang, saya buat dulu, baru nanti bapak dong pilih saya. Begitu. Nah, itu dari saya. Iya, seperti itu. Yang penting yang saya minta dari bapak dong punya hati nurani yang paling dalam itu, kita komitmen dengan hari ini. Jangan hari ini kita komitmen, nanti serangan fajar, bapak dong ikut serangan fajar, bapak dong lupa kita punya komitmen. Itu yang nanti bapak dong menyesal. Gitu. Jadi jangan ingat suara 1 hari, tapi ingat suara 5 tahun. Nah itu yang saya perlu ingatkan. Saya seorang ibu, seorang mama, seorang perempuan yang datang, itu yang bapak dong hargai. Karena saya akan berbuat untuk bapak orang di tempat ini. Saya punya basis tidak banyak. Saya punya basis itu bisa hitung dengan jari, tapi di satu TPS saya bisa menang di atas 100 suara. Itu. Jadi saya tidak kerja panjang lebar, supaya kalau besok saya dapat, saya fokus di lingkungan kecil yang tadinya saya datang itu. Jadi saya tidak kerja besar, begitu. Saya tidak kerja banyak,
ada uang, saya fokus saja di tempat yang saya datang yang memberi suara saya di atas 100. Begitu. Karena saya dapat 1000 suara saja, saya sudah lolos duduk di DPR. Jadi kalau 10 TPS, 100 suara, cukup saya kerja 10 TPS. Itu saya sudah dapat 1000. Begitu. Saya kerjanya simpel. Jadi saya datang, saya buat dulu, baru nanti Bapak dong pilih saya. Bukan saya datang janji, baru nanti pilih, tidak. Begitu. Jadi mungkin itu dari saya. Oke, ini saya sudah lihat lokasi. Oke, selamat sore. Saya Edmond Monica Ketini Baeli, caleg Dapil 1 Kota Sorong dari Partai PDI Perjuangan. Sore ini saya hadir di warga Rufai Pante, Kelurahan Rufai. Nah, saya melihat kekurangan, keluhan daripada masyarakat di tempat ini. Yang utama daripada visi saya yaitu melihat anak-anak sekolah yang dari TK masuk SD, SD masuk SMP, dan SMP masuk ke SMA. Dan itu saya akan prioritas. Mungkin dari tahun 2019 ada caleg yang janji sebelum mereka masuk dulu baru berbuat, tapi kalau saya tidak. Saya besok berbuat dulu sebelum mereka coblos saya. Begitu. Tapi prioritas yang paling utama yaitu jembatan yang sementara kami berdiri ini. Jembatan ini dalam waktu dekat saya akan turun dengan konsultan, dan konsultan sendiri melihat, mereka menghitung, dan saya akan mendropping bahan, dan bahan itu akan dikerjakan swadaya masyarakat di tempat ini. Mungkin itu yang saya hadir sore hari ini bersama bapak-bapak, ibu-ibu warga Rufai Pante. Sekian, terima kasih. Nama saya Dadu Atune, RT 005, RW 001. Kami siap terima untuk kedepannya, adik-adik dan saudara-saudara, kita sebagai warga yang terbaik untuk memilih siapa orangnya yang pernah kita memilih tapi tidak pernah melihat dengan baik. Mungkin dengan ini, sekarang ini kita melihat, tapi saudara atau adik yang sementara ini, anggaplah dia melangkah dengan kehidupan yang mungkin kehidupan baru. Ya, saya sebagai RT, saya mengaku bertanggung jawab untuk masalah adik saya, Edmond Nibaeli, bersama dengan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ganjar. Ya, itu kita adalah masyarakat ekonomi lemah yang bisa melihat punya power baik ke depannya untuk kepada masyarakat. Sebab kita sudah melangkah dengan kehidupan ini selalu ganjal dalam kehidupan, tidak pernah melihat kita dengan baik. Jadi mungkin itu saya sampaikan sebagai saya RT. Dan rumah ini, saya sebagai RT, rumah ini untuk menjadikan posko. Posko untuk adik Edmond Nibaeli yang kita dirikan, dan Elisa Kambu dan Pak Ganjar. Untuk posko ini kita bersama-sama melihat apa kekurangan dan kelebihannya, dan kita sama-sama menjaga dalam kehidupan untuk kedepannya, untuk adik-adik atau saudara-saudara yang sekarang melangkah. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk warga dan masyarakat. Kita lihat dengan baik, sebab kita selalu menderita, tidak pernah melihat dengan baik. Bukan baru yang sekarang ini untuk 2024 ini, tapi berapa tahun yang kita lalui, selalu kita menderita dengan kehidupan yang kita hadapi ini. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Bapak minta terima kasih banyak sebagai anak putra daerah, orang Papua, yang tadi moto Isakernya dia katakan, bukan siapa-siapa lagi, orang yang dari tanah ini yang membangun kita sendiri. Jadi saya puji Tuhan. Hari ini Dona datang melihat keberadaan kami. Kami sudah berkecimpung dengan pemerintah setempat di daerah sini sudah puluhan tahun. Tapi keadaan kami begini
begini terus. Tapi hari ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang menggerakkan hati Nona dalam hati yang punya hati kasih, bisa dapat melihat kami. Orang tua yang sudah tua, yang punya kekurangan fisik lemah dengan anak-anak kami yang ada di dalam jembatan ini kalah. Jadi saya puji Tuhan sekali bahwa hari ini Nona datang ya sebagai orang asli. Tuhan menyertai Nona dan memberkati. Hari ini datang dan lihat kami punya kekurangan. Nah, kami harap ke depan lagi bagi kami anak-anak yang ada di kompleks ini, ya ingat. Hari ini kalau kita kakak ini dia datang, kamu kakak perempuan ini dia datang buat kita orang. Jadi saya mohon yang disebut serangan fajar di dalam nama Yesus. Saya minta itu dulu. Saya tidak sebut nama lain, saya sebut nama Tuhan dulu. Karena kita punya jembatan ini dari ujung sini sampai di laut kita jalan itu, ada saya punya anak-anak perempuan yang hamil-hamil dia dong jalan juga dong takut-takut buat bayi yang ada dalam kandungan. Dan ini jadi perhatian buat kami orang tua juga. Jadi hari ini Nona datang dengan satu harapan berkat yang telah tersedia buat kita mensyukuri itu karena ini adalah yang Tuhan buat bagi kita. Jadi Bapak mengharapkan Nona sebagai orang asli, saya pikir tidak bisa tipu Bapak dan Mama. Itu hati kami sebagai orang tua. Kita harap ke depan melihat kita kekurangan ini, apa yang menjadi kendala buat kami, Nona bisa bantu. Mungkin itu saja.